waktu nyanggul boneka itu. Jadi ada yang gampang gitu, cepet jadinya. Ada juga yang susah, ada juga yang sampai 4 jam baru ketemu, baru jadi gitu, baru bisa ya. Nah, nggak lama tuh pas lagi pengerjaan karena malam kan, posisinya tuh malam jam 11-an lah. Mereka tuh langsung pada kayak ngeliat lirik-lirikan gitu, terus bilang, "Lu denger nggak sih?" katanya gitu. "Lu denger nggak sih?" "Iya, gue denger," katanya. Jadi ada yang kayak minum susu katanya. Terus sambil kayak ketawa anak kecil katanya gitu. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb. Kali ini Kak Furi bakalan mewawancara seleb doll ya, salah satu tim dari The Doll with Soul. Nah, seperti yang kalian sudah tonton minggu kemarin, kita membahas profil dari yang punya The Doll with Soul, yaitu Maria Festi. Dan kali ini kita akan membahas kira-kira ada teror-teror apa saja yang pernah dialami oleh tim dari The Doll with Soul. Tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Hari ini kita ketemu sama Ibu Tati Haryati. Halo Ibu. Halo Kak. Iya, bener ya Ibu Tati Iya, Haryati? betul. Iya. Oke, Ibu Tati ini penampilannya agak-agak gotik gitu. Agak sedikit mirip itu ya, Maria Festi ya. Di rambutnya diwarnain gitu. Tapi kegiatan Ibu Tati sendiri memang khusus doll artis atau perias atau apa? Ya sehari-hari ikut sama ini Kak Maria ya, untuk ya bantu Kak Maria. Tapi ya kalau di Sabtu Minggu kalau ada kegiatan untuk rias, ya tetap dijalanin. Tetap rias pengantin Iya. ya. Iya, oke. Jadi sudah berapa lama tergabung di The Doll with Soul? Sekitar 2 tahun, jalan 3 tahun lah. Oh, jalan 3 tahun. Iya. Nah, ini juga salah satu boneka hasil karyanya The Doll with Soul ya. Ini judulnya Voodoo ya, boneka voodoo. Dibikin terinspirasi dari boneka-boneka santet, tapi tenang aja teman-teman, ini bukan boneka santet beneran. Hanya saja ini sebuah karya seni yang terinspirasi dari voodoo doll ya. Dan keren banget detailnya, matanya, wajahnya gitu. Nah, Ibu Tati sendiri di sini khusus pegang rambut ya, iya. pegang rambut. Di saat Ibu pasangin sanggul atau pasang rambut boneka, pengalaman apa aja sih yang pernah Ibu alami yang kayaknya nggak bisa dilupain gitu? Banyak juga sih ya, terutama waktu di awal-awal gitu ya. Waktu nyanggul boneka itu, jadi ada yang gampang gitu, cepet jadinya. Ada juga yang susah. Jadi kalau biasanya mungkin antara 1 sampai 2 jam bisa jadi gitu kan. Ada juga yang sampai 4 jam baru ketemu, baru jadi gitu, baru bisa ya. Oh. Itu biasanya kenapa tuh? Kalau Ibu lihat? Kurang tahu juga sih ya. Cuma kalau udah lama begitu kan akhirnya di dalam hati mungkin saya belum izin gitu atau gimana gitu ya. Terus ya itu aja di dalam hati bicara aja gitu, seolah-olah bicara ke bonekanya gitu. Terus akhirnya ya udah cepat gitu aja gitu kayaknya tato jadi gitu. Jadi tetap harus permisi dulu, harus kenalan dulu gitu ya. Iya. Karena kan banyak juga boneka yang memang di makeover dari sebelumnya terus pengen ganti rambut gitu. Nah, kalau teror nyampe ke mimpi gitu atau ke rumah pernah? Pernah juga waktu awal-awal. Kayak gimana itu? Ada yang mimpi. Jadi pas mimpi itu persis banget sama boneka yang habis saya buatin rambutnya gitu. Terus ya udah ada sih ya rasa-rasa takut gitu kan ya. Tapi ya akhirnya udah biasa, dan setelah udah biasa nggak ada rasa takut gitu, udah malah yang seperti itu nggak ini lagi gitu loh. Jadi seperti udah berteman lah ya. Iya. Nah, pada saat mimpi si bonekanya menyampaikan sesuatu nggak sama Ibu? Enggak. Cuma diri, tapi seperti ngeliatin dari jauh gitu ya. Terus ya udah senyum aja gitu. Boneka yang paling berkesan nih yang ada di sini, yang mana? Yang ada di sini atau yang dibuat? Yang udah pernah dibuat. Yang udah pernah dibuat.
ada yang apa namanya ya, Mbak Ria itu bilang ibu gitu, kita nyebutnya boneka yang ibu itu. Ya itu yang paling ini, yang paling apa namanya susah untuk lama gitu pengerjaan sanggulnya itu ya boneka yang ibu itu. Sampai berapa lama? Waktu itu ya mungkin hampir 4 jam kali baru jadi. Ya berarti itu pada saat sedang memasang rambut. Kita ada keluarin series ibu juga, kebetulan saya juga ada ya, terus beberapa dokter juga ada. Nah, series ibu ini memang isinya old soul ya, sepuh gitu, udah tua, jadi mungkin agak sedikit beda. Tapi kalau ibu sendiri melihatnya dari yang sering makeover mereka gitu ya, lebih susah ngurus boneka anak kecil atau boneka yang udah sepuh? Yang sudah sepuh. Yang sudah sepuh. Biasanya kendalanya selain lama apa tuh? Ada juga waktu itu yang apa namanya sampai di badan tuh rasanya ya itu apa mual gitu kan, terus pegal gitu loh, apa namanya pindah-pindah. Padahal awal saya datang gitu kan pagi itu nggak terasa apa-apa, tapi pas mengerjakan itu terus pegal gitu ya, pindah lagi ke sebelah sini, pindah lagi terus agak-agak pusing, mual kayak gitu. Pusing mual, berarti butuh persiapan mental ya kalau mau makeover yang sepuh kayak gitu. Iya betul. Tapi ibu sendiri merasa kayak profesi ibu seperti ini tuh apa ibu seneng pengen terus mengembangkan karya bersama The Doll with Soul, atau mungkin karena sering pegel-pegel gitu mau udah deh enggak deh gitu, atau gimana? Enggak sih, dari awal juga emang karena seneng juga ya, terus sekarang mungkin karena udah terbiasa ya, jadi udah nggak ada apa namanya pegel-pegel atau gimana gitu, udah nggak ada. Terus awal-awal memang ada kayak takut gitu kan, untuk megang aja kayaknya ngeri gitu, takut salah gitu, tapi kayak sekarang ya udah biasa gitu ya. Udah jadi kayak anak-anak ya? Iya, udah nggak ini lagi. Iya. Nah tadi tuh pas saya datang ada salah satu boneka yang minta disayang sama ibu. Mana ya bonekanya tadi ya? Minta disayang, katanya pengen dipeluk. Karena dia itu kalau ngelihat ibu kayak misalnya pakein rambut gitu atau nyisirin rambut itu kayak penuh dengan kasih sayang kayak gitu. Jadi dia kayak inget dulu dia punya nenek gitu yang penyayang seperti ibu gitu. Kita bonekanya di sini aja biar happy ya. Sini. Ya kayak gitu. Jadi kamu sering lihat ya. Dia sering lihat ibu make upin, dan mungkin ini salah satu boneka The Doll with Soul yang belum di makeover ya, Bu. Iya betul, belum rambutnya masih belum di rambutnya makeover. juga masih belum, masih original. Jadi biasanya kalau buat kalian kolektor boneka nih ya, yang udah punya boneka-boneka tua nih, misalnya udah lama banget, udah puluhan tahun gitu ya sama kalian, terus pengen bikin cantik ya, pengen di repaint, rambutnya juga pengen diganti, itu kalian bisa hubungi Instagramnya The Doll with Soul juga gitu. Nah ibu salah satu bagian rambutnya. Kamu pengen gimanain rambutnya sama ibu? Dia pengennya rambutnya tetap pendek, katanya nggak pengen terlalu panjang, tapi lebih blonde ya, karena agak-agak bule. Agak-agak bule, jadi lebih Belanda. Kenapa lebih seneng sama ibu dibandingkan sama tim yang lain, sama Ibu Maria? Ibu Maria mah galak katanya, kalau ngomong pedes gitu ya. Kumaha ieu teh, katanya gitu. Jadi kalau Maria kan orang Sunda ya teman-teman, jadi agak sedikit tegas gitu ya. Kalau rambut agak susah gitu, jadi dia pengennya kalau di ini ya sama ibu. Tapi kan kalau make up tetap sama Mama Maria kalau make up muka. Iya, nggak usah tebel-tebel gitu. Oke. Nah, kalau di rumah nih, kan di rumahnya Maria ini ada ratusan ya Bu boneka. Dari sebelum bonekanya banyak seperti sekarang gitu, pada saat Ibu baru gabung gitu sama The Doll with Soul, sampai sekarang ada perubahan nggak, apa lebih serem gitu kalau misalnya Ibu tiba-tiba di sini sendiri gitu? Pernah ngerasa kayak banyak yang merhatiin atau apa nggak?
Justru di awal-awal yang seperti itu, tapi makin kesini enggak. Udah kalau dulu saya ditinggal sendiri gitu ya, kalau pas Mbak Maria ada keperluan gitu, saya nggak berani. Oh nggak berani ya? Tapi kalau sekarang enggak, udah Nggak apa-apa biasa ya, udah berteman ya, ya udah berteman. Nah, kalau boneka-boneka yang dari Thailand nih, kadang kan ada yang rambutnya juga pengen diganti atau apa gitu kan, mereka memang spiritnya dari Thailand ya, agak sedikit beda gitu. Pernah nggak Ibu ganti rambut anak Thailand? Pernah. Pernah? Nggak ada kendala? Itu berat juga. Berat juga, beratnya gimana tuh? Sampai apa namanya itu panas dingin gitu pernah, terus sampai apa namanya sakit perut gitu. Aduh, sampai sakit perut ibunya. Itu beberapa kali. Terus apa yang Ibu lakuin biasanya kalau? Ya udah itu apa namanya, mungkin ini aja ya, karena udah apa terbiasa gitu. Oh kayaknya nih harus ini kali ya, harus izin, mungkin tadi belum izin, pokoknya ngomong aja ya, paling saya cuma apa mau mempercantik gitu, merapikan rambutnya, tolong jangan diganggu, saya cuma kerja, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya semuanya itu apa dipermudah gitu. Iya, oke. Nah dari semua boneka nih Bu ya, ada nggak boneka yang Ibu takut buat pegang, yang aduh kayaknya kalau yang itu aku takut deh gitu. Yang mana ya? Sebenarnya sih yang ini ya. Oh yang Nyai, Ibu iya. yang Nyai. Oh iya. Jadi kalau yang Nyai ini itu bonekanya khusus Maria Vesti gitu. Dia yang bikin. Jadi buat kalian yang pengen Nyai series pakai mahkota, pakai kebaya, itu kita di sini juga ada bikin ya. Emang agak galak sih Bu. Kayak yang punya Ibu ya. Iya. Nah, harapan Ibu ke depannya di dunia perbonekaan ini seperti apa sih? Seperti apa ya? Semoga ya banyak yang makin suka untuk mengkoleksi gitu kan. Terus semoga juga kita bisa apa namanya membuat boneka-boneka yang ada ciri-ciri Indonesia gitu loh. Betul. Jadi semakin dikenal oleh masyarakat dunia juga ya, nggak cuma masyarakat Indonesia aja. Oke. Tapi Ibu sendiri punya boneka nggak di rumah? Kebetulan enggak. Enggak, tuh. Ini dua artisnya nggak punya boneka. Next bisa minta ke Maria ya. Iya. Iya. Kenapa? Oh aku mau jadi bonekanya Ibu, Cen. Mau jadi anaknya Ibu. Greneni, bilangnya Greneni. Ini bule. Pengen rambutnya pendek. Kamu mau ikut Ibu? Kenapa nggak ikut Kak Maria? Kenapa? Galak, tegas. Kalau lagi kerja suka, ini kenapa sih gitu, nggak bisa fokus nih. Pasti ada apa-apa nih gitu. Jadi dia nggak berani kalau mau bersuara. Tapi kan Kak Maria baik ya. Nggak, tetap galak, angger jawabannya teh. Oke teman-teman, jadi untuk kalian yang sering kali bertanya nih, Kak bener nggak sih gitu ya, tolong dong ditanyain sama orang-orang yang bekerja di industri boneka arwah. Maksudnya bukan orang indigo gitu ya. Nah ini Ibu sudah mewakili, Ibu Tati pernah juga digangguin ya, pernah juga merasa berat karena lupa, misalnya udah keburu inget kerjaan ya Bu ya, lupa, oh ini rambutnya harus kayak gini, udah aja fokusnya mau kerja, padahal sebenarnya karena mereka ada spirit di dalamnya, mereka juga pengen kita pada saat pegang, permisi ya, saya mau bikinin kamu rambut, jangan nakal, jangan susah, mudah-mudahan kamu jadi jauh lebih cantik kayak gitu. Sebenarnya cuma pengen disayang aja. Ya, oke Ibu Tati, kalau ada orang yang mau make up juga bisa ya Bu ya? Bisa ke Ibu Tati. Nanti kalian bisa DM aja Instagram The Doll with Soul juga. Ini khusus buat orang ya. Kalau Ibu biasanya apa make up pengantin? Saya lebih sering sekarang nih pegang hairdo untuk pengantinnya gitu, atau ya pokoknya hairdo lah. Oh, hairdo. Iya. Hairdo apa aja? Iya, hairdo modern, tradisional gitu. Jadi multi talenta ya, Ibu Tati Haryati ini multi talenta, bisa hairdo, bisa rias pengantin, dan juga bisa
mengganti rambut boneka. Kalian tinggal hubungi Instagram The Doll with Soul. Nah, itu tadi cerita dari Ibu Tati. Dan kita akan bercerita teror selanjutnya oleh salah satu tim The Doll with Soul juga. Yang kalau ini mungkin nggak terlalu gotik-gotik banget ya, agak-agak feminim gitu ya. Tapi kita lihat apakah terornya sama dengan ibu atau lebih parah. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Makasih Bu Tati. Iya, sama-sama. Ini mau jadi anak ibu Cena. Nah, sekarang ini tim keduanya The Doll with Soul, yaitu Kak Ruri, bakalan berbagi cerita dengan kalian seputar pengalaman atau teror apa sih yang pernah dirasakan sepanjang menjadi doll artis. Iya. Apa aja tuh terornya? Aku kan ya sering bantuin kan, tapi sekarang sih udah enggak karena emang sibuk kepentingan lain gitu. Cuman dulu sering bantuin Kak Maria ini sih bikin rambut gitu-gitu. Bikin rambut. Banyak sih, Mam, karena aku tuh emang agak sensitif ya, sensitif juga. Jadi kadang kan aku tengil kan, terus kata Karya tuh hati-hati katanya gitu megangnya. Terus aku tuh yang iseng aja gitu, maksudnya ya udahlah, mikir tuh ya nyepelein gitu loh maksudnya. Terus aku mulai bikin rambut, nggak lama tiba-tiba mual gitu kan. Kayak awalnya tuh kayak suges gitu kan. Suges nih soalnya Karya sempet ngomong kan, awas yuk itu ada gitu kan. Pusing terus kayak kelingan gitu, Mam, kayak kok gini ya gitu, terus mual pengen muntah. Aku nggak kuat, aku bilang gitu. Tenang katanya, ada ininya gitu kan. Terus disuruh pegangin, diem sebentar. Kayak aku ngobrol sama si dollnya gitu kan. Maaf ya kalau tadi aku isengin kamu, aku bilang gitu. Maaf ya, sorry ya gitu. Terus nggak lama, udah. Alhamdulillah sih langsung hilang juga sih, Mam, gitu. Terus kan aku sempet tuh bawa bonekanya Kak Maria pergi. Terus teman-teman aku tuh kayak penasaran, dipegang kan si bonekanya tanpa izin dulu. Dia marah. Marahnya kayak gimana? Pas di mobil tuh, si lampu mobil dimainin sama dia. Nyala, mati gitu. Sampai aku tuh gini, ini kenapa ya gitu. Terus kayak langsung feeling, Mam, kayak ya kayaknya dia marah deh gitu kan. Karena kayak digendong sana, gendong sini gitu loh. Mungkin orang mikirnya, padahal aku udah sebelumnya udah kasih tahu gitu kan, ini ada gitu. Cuma kayak masa sih gitu, emang suka dikasih makan, iya gitu kan, kayak gitu nggak percaya. Terus pas ya jadinya ke aku sih, maksudnya kayak dia ngasih jadi ke aku gitu. Ya maaf banget gitu, ya aku say sorry aja gitu soal bonekanya. Tapi kalau teman-temannya yang lain itu waktu itu digangguin apa cuman ke Ruri aja? Ke aku sih, lebih ke aku. Mungkin dia kayak, kamu kasih tahu dong gitu kali ya, teman-temannya gitu, hati-hati kalau mau megang aku gitu mungkin. Bonekanya mana? Tuh yang cowok. Oh, yang cowok yang botak. Yang botak. Iya. Oh, cute ya. Iya. Pengen diajak main, itu mah pengen dibeliin es krim. Iya, bener sih itu. Dia sempet nampakin juga ke yang ngecat rambut aku di sini. Jadi waktu itu gimana tuh? Jadi ceritanya aku manggil salon mau ngecat rambut ceritanya. Terus aku bilang kan, ya cerita-cerita masalah doll di sini karena dicatnya juga posisinya di sini gitu kan. Terus masa sih Kak gitu. Berdua kan mereka, nggak mungkin ya kayak gitu-gitu, kayak nyepelein juga. Nggak percaya, ini tuh ada gini-gini kan. Nah, nggak lama tuh pas lagi pengerjaan karena malam kan, posisinya tuh malam jam 11-an lah. Mereka tuh langsung pada kayak ngeliat lirik-lirikan gitu. Terus bilang gini, lu denger nggak sih katanya gitu. Lu denger nggak sih? Denger apa? Iya, gue denger katanya. Jadi ada yang kayak minum susu katanya. Terus sambil kayak ketawa anak kecil katanya gitu. Nggak lama kemudian, wah bener nih katanya gitu. Nggak lama kemudian yang satunya ngomong, Karya katanya, Kak Maria, emang di sini ada anak kecil ya selain boy katanya gitu. Siapa? Ada katanya itu tadi keluar dari kamar katanya. Posisi rambutnya sama kayak gitu. Jadi waktu itu dia tuh dikasih topi. Waktu itu posisinya ditopiin. Terus aku buka kan topinya. Gini nggak rambutnya? Iya bener Kak, kayak gitu rambutnya katanya. Dia kayak
kelas SD, ya sekitar umur 7 tahunan katanya gitu. Keluar dari kamar sebelah sana? Kamar karya. Oh, oke. Mungkin karena emaknya ada di situ, jadi keluarnya dari kamar emaknya. Iya, berarti dari sejak peristiwa itu banyak berarti orang yang udah pernah melihat atau mendengar gitu ya. Iya. Tapi kalau Ruri sendiri nih, kalau pas misalnya yang lain lagi pada pergi nih, pas sendiri takut nggak? Takut sih. Aku takut jujur. Jujur aku takut kalau mau lewat sini juga kayak nggak mau mandang kemana-mana gitu, ya udah lurus aja. Tapi kadang suka kepo gitu, kayak ngeliatin masing-masing gitu. Sempet waktu itu lagi teleponan, lagi nggak ada siapa-siapa di rumah. Terus aku lagi teleponan di situ di balkon. Waktu itu posisi boneka masih di sini semua, Mam. Masih di sebelah sini semua. Nah, itu aku kan maksudnya merhatiin kan, oh kepalanya posisinya kemana kan tahu gitu. Terus tiba-tiba ada yang berubah, salah satu posisi si kepalanya. Jadi kayak ada yang ngebalik gini. Kaget dong, langsung lari sendiri ke kamar. Iya, langsung cepet pada pulang dong gitu. Serem tahu gini-gini ya. Tapi kalau sekarang sih maksudnya udah terbiasa ya, karena mungkin udah pada kenal juga gitu. Anak-anaknya kamarnya udah pada kenal juga sama aku gitu. Nah, jadi ada nggak sih salah satu koleksi yang jadi favoritnya Ruri di sini? Kebetulan sih aku suka semua sama koleksi karya sih, karena keren banget. Maksudnya kayak ya aku sering mainin, aku kadang sering mainin gitu. Karya aku mau mainin yang ini ya udah boleh gitu. Tapi kamu nggak punya? Aku nggak ada, tapi yang nggak ada isinya. Oh, yang kosong. Yang kosong. Kenapa nggak tertarik buat punya spirit doll? Mungkin next ya, Mam. Nanti. Aku calling Mami ya. Jawabannya biar cepet next ya, gitu. Tinggal request sama Mbah Maria. Udah sih sebenarnya nanti katanya gitu. Udah request yang gemoy kayak aku. Iya. Nah, harapannya Ruri sendiri ke The Doll with Soul tuh bisa gimana tuh ke depannya? Ya, semoga makin banyak yang suka sih. Ya, jangan sampai inilah, karena kan ini tuh sesuatu yang menarik ya, yang aneh gitu, belum ada kan. Unik gitu loh, unik. Kayak aku aja kalau misalkan kemana-mana bawa dollnya karya tuh kayak orang-orang tuh kayak ngeliatin gitu. Emang sih mungkin ada yang terus kayak ada apaan sih gitu, ngeliriknya tuh beda gitu, Mam. Tapi ya gimana, aku juga kayak jadi ya sering ngobrol sama mereka gitu. Terus aku juga kadang kalau makan tuh kayak inget gitu, feelingnya lebih jalan juga sih gitu, kayak ini dia mau ini nih gitu, kayak gitu juga sih, Mam. Oke, jadi kedepannya nih kalau Ruri sama tim The Doll with Soul targetnya pengen bisa menghasilkan berapa boneka? Kalau bisa sih ribuan ya, Mam. Mungkin jutaan kalau misalnya. Jutaan ya. Iya, harus sampai maksudnya seluruh dunia tuh tahu gitu. Iya. Seluruh dunia harus tahu hasil karya The Doll with Soul gitu. Dan semua juga sekarang udah lumayan feedbacknya ya. Banyak sekali orang-orang dari luar yang malah wah keren nih, di Indonesia ada doll artis yang bagus. Terus akhirnya mereka juga ada beberapa model yang sama kita gitu. Iya, banyak yang tertarik juga gitu, kayak penasaran gitu kan, apa sih ini gitu kan, boneka ya maksudnya berkarakter berbeda gitu kan, bisa custom apa aja kan, enaknya The Doll with Soul tuh gitu. Tinggal bilang aja mau karakter seperti apa. Ya contoh deh, banyak banget yang keren-keren hasil dari The Doll with Soul. Iya, nah salah satunya ini ya, ini keren banget ya ampun, keren. Jadi teman-teman bukan hanya untuk kolektor boneka arwah saja, tetapi juga untuk kalian yang memang senang mengoleksi boneka kosongan, kalian bisa order custom kok. Jadi misalnya pengen boneka voodoo seperti ini, tapi tidak ada spiritnya, hanya untuk koleksi, bisa kayak gitu. Atau bonekanya udah lama, pemberian orang tua udah puluhan tahun, pengen dipercantik, kalian juga bisa langsung DM ke Instagramnya The Doll with Soul, ada timnya juga banyak. Iya. Nah, tapi dari sekian banyak teror yang tadi diceritain, ada pengalaman lucu juga nggak sih sama boneka? Pengalaman lucu apa ya? Kayaknya enggak sih, kalau lucu lebih keserem sih, Mam. Lebih keserem sih, karena maksudnya kayak beda dimensi kan gitu sama kita. Jadi kayak ya berbeda aja gitu, karena aku kan emang agak sensitif ya. Terus penakut banget, aku tuh penakut parah.
jadi dihadapkan dengan kondisi kayak gini tuh kayak ya pasrah aja gitu. Tapi ya udah, maksudnya ya mau nggak mau kan kayak bantuin di sini ya harus kuat-kuatin. Tapi lama-lama ternyata kuat, kuat ya. Udah nggak pernah kayak pusing lagi apa gitu, udah nggak pernah. Jadi Ruri spesial di rambut. Kadang aku bantuin make up yang kayak natural gitu, Mam, yang buat Cika gitu-gitu yang natural. Kalau dari make up sendiri yang paling susah apa? Bikin alis atau apa? Alis sih. Alis sama mungkin perpaduan warna antara eyeshadow yang agak natural sama blush on ya gitu-gitu aja sih. Tapi ya overall udah diajarin banyak sih sama Karya gitu. Jadi timnya Maria Festi ini udah tim yang solid ya. Tim The Doll with Soul ini semoga semakin berkembang ke depannya ya. Amin, amin. Semakin banyak orang yang mengenal produk-produk doll artis dari Indonesia gitu. Iya. Oke, makasih Sama-sama. Ruri Terima ya kasih juga. sudah mau berbagi cerita. Jadi jangan dianggap susah tapi nggak bisa digampangin juga. Benar. Yang namanya kita mendandani sesuatu yang ternyata ada isinya memang butuh perkenalan, proses dan juga izin terlebih dahulu sama mereka. Karena diakui ataupun tidak keberadaan mereka memang nyata gitu. Oke teman-teman, untuk kalian yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih sudah tonton episode kali ini. See you on the next episode. Thank you Kak Ruri. Terima kasih. Bye-bye.